Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Keluarga besar gereja sidang jemaat Allah Fajar Baru yang semuanya ada di rumah, dan buat semua yang sempat menyaksikan, menonton acara ibadah online kami pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Baik, kita akan mulaikan ibadah pagi hari. Kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpuji namamu Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah lagi walaupun lewat online. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan lagi buat kami keluarga besar gereja sidang jemaat Allah Fajar Baru. Terpuji namamu Bapa di surga. Sekiranya kami semua bisa diberkati dengan ibadah online pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh mereka yang ada di rumah yang sempat menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya mereka juga bisa diberkati dengan ibadah kami. Sebentar pun kalau kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini dari permulaan pertengahan sampai pada selesai. Kiranya pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita dengan satu pujian. Tinggikan namamu.
firman Tuhan. Mari kita semua nyanyikan satu lagu puji-pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang kita rasakan sampai pada pagi hari ini, di mana masih diberikan kesempatan buat kita semuanya untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan buka lewat doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai memelihara hati dan pikiran kami. Amin. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya, memberikan kekuatan, memberikan pencerahan untuk menjalani hari-hari kita, di mana banyak tantangan dan pergumulan hari-hari ini yang akan kita hadapi. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara mendengarkannya dan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang bagaimana kita itu akan mendapat kuasa. Ya, untuk apa sih kuasa itu? Apakah kita butuh kuasa? Apakah kita perlu kuasa? Nah, setiap orang, setiap manusia, setiap insan perlu ada satu kuasa untuk dapat menjalani hari-hari hidupnya, supaya dia dapat menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan kuasa itu tadi, yaitu secara khusus yang kita pelajari kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Makanya tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kuasa Roh Kudus. Apa itu kuasa Roh Kudus? Atau apa itu kuasa rohani? Ya, bukan karena kita hebat berbicara, bukan karena daya tarik kita atau daya tarik seseorang itu menyampaikan kata-kata yang baik, yang bagus, seperti berpantun, seperti itu, bukan. Ya, bukan kepintaran atau kemahiran atau seseorang itu cerdik dan cakap untuk bisa membuat orang lain terbuai dalam perkataan-perkataannya, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi kuasa Roh Kudus itu adalah anugerah daripada Allah. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya. Ya, kepada orang yang percaya. Ya, jadi diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya, sehingga orang percaya itu ada satu kekuatan atau ada satu daya yang hebat yang bisa melindungi hidupnya, menjagai hati dan pikirannya supaya tetap fokus menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dikatakan di sana, kuasa Roh Kudus adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang atau kepada kita saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kapan kira-kira kita bisa mendapatkan kuasa daripada Allah? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Itu di dalam Roma pasal yang pertama ya. Ya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Nah, seperti tema yang saya katakan tadi, yaitu kuasa roh, kuasa rohani. Mengapa perlu itu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga kita butuh kuasa roh Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, ada apa? Ya, oleh karena manusia memang butuh, kita butuh. Ya, kalau kita tidak mempunyai kuasa Allah, maka kita akan lemah. Kita akan bisa terjatuh karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tetap berdiri teguh di hadapan Allah. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa itu tadilah yang memberikan kekuatan, memberikan daya di dalam kehidupan kita, hati kita, roh kita, sehingga tetap boleh melakukan hal-hal yang baik. Itu yang pertama ya. Mengapa? Atau apa itu kuasa Roh Kudus? Yaitu kekuatan yang diberikan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan ketika setiap kita sebagai orang percaya mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kemudian mengapa perlu kuasa Roh Kudus?
tadi saya sudah singgung bahwa manusia itu karena sering mengalami naik turun di dalam kehidupannya, yaitu rohaninya, oleh karena banyaknya tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Tidak ada yang stabil rohaninya terus meningkat atau tetap stabil begitu dari dulu sekarang, ya kan, yang dialami di dalam hidupnya. Ada kalanya orang lemah, ada kalanya orang menggebu-gebu, ada kalanya orang biasa-biasa saja. Tapi ketika roh Tuhan itu ya berkuasa atas kita seperti dikatakan tadi kisah para rasul itu, maka kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan berita sukacita, berita kabar baik. Bukan hanya lewat berbicara, tetapi lewat tindakan kita sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita pelajari, mengapa perlu kuasa Roh Kudus itu. Oleh karena keadaan kita atau keadaan jemaat yang menyedihkan dalam arti rohaninya yang turun, rohaninya yang bisa dikatakan ibarat bangunan itu ambruk. Banyak orang berkata begini, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Banyak orang berbicara di dalam gereja itu, haleluya, puji Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang lemah. Banyak orang menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, tapi dalam kehidupannya sehari-hari tidak seperti apa yang diungkapkan. Itu termasuk sebenarnya, itu tidak mempunyai kuasa roh, ya. Nah, itulah yang membuat kita perlu kuasa roh, ya. Itu perlunya kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu dapat menguatkan umat, menguatkan kita sebagai orang yang percaya ketika kita tadi dikatakan itu mendengarkan firman Tuhan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya dari bagian yang kedua tadi, mengapa perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan mengapa itu jemaat tadi lemah, lesu. Kalau diterjemahkan lebih dalam bahasa yang lain itu bisa dikatakan itu mempunyai semangat yang menurun, mempunyai gairah hidup yang tidak stabil, mempunyai penderitaan batin, ya, yang tidak bisa dikuasai, sehingga kalau orang pun datang ke gereja hanya ya bisa dikatakan itu duduk setor diri, tetapi sesungguhnya firman Tuhan itu tidak mendarat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak keluh kesah. Nah, orang yang kuat itu walaupun banyak masalah dan pergumulan, hanya dia menyampaikan kepada Tuhan. Tidak perlu kita berkeluh kesah kepada banyak orang sehingga kita dikatakan seperti orang yang tidak punya Tuhan, ya. Nah, kemudian kurang bersaksi tentang Kristus. Roma 2 ayat 24 dikatakan di sana, kan, kurang bersaksi itu salah satunya bahwa kita ini sebenarnya rohani kita lemah, ya, bahwa tidak ada Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada gairahnya untuk menyaksikan kasih Kristus bagi orang lain, ya. Tidak ada gairahnya untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Nah, banyak orang berbicara memang masalah kehidupan atau masalah masa depan atau masalah keselamatan itu, mereka berbicara tentang yaitu kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak mengikuti ini dan itu. Tetapi yang pasti kita tidak berjalan dengan kekuatan, yaitu seperti di dalam perjanjian lama. Umpamanya itu kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak disunat. Kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, manusia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang mampu untuk melakukan hukum Taurat. Ya, itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Nah, kalau semangat itu tidak ada, itu yang dikatakan betapa perlunya kita mempunyai atau memiliki atau dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, kenapa? Karena sunat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang levelnya, tingkatannya yang bisa mencapai tujuan daripada hukum Taurat. Nah, jadi kenapa harus begitu? Jadi Kristus yang harus kita utamakan, Kristus yang harus kita beritakan. Nah, itu yang dikatakan tadi, kurang bersaksi tentang Kristus. Akibatnya membuat orang percaya itu lupa kadang-kadang bahwa kita ini ada di dalam kehidupan berjemaah, ya kan? Itu kadang-kadang yang membuat kita itu menjadi tambah dalam kejatuhan kita
atau tambah jauh dari hadapan Tuhan, atau tambah keinginan kita untuk mau datang kepada Tuhan itu menjadi lesu, lemah, tidak berdaya begitu. Tidak ada gairahnya untuk datang menyembah, memuji dengan kesungguhan atau dengan kesiapan hati yang sungguh-sungguh. Ya kan perlu kesiapan hati untuk kita datang ke gereja. Ya, perlu kesiapan hati. Ya, bukan hanya kita asal datang ke gereja, tetapi kalau hati kita tidak ada di gereja atau tidak mendengarkan firman Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu sebenarnya sia-sia belaka. Ya kan? Kemudian penderitaan-penderitaan itu tadilah yang membuat kita menjadi, dikatakan itu menjadi lemah, merasa tertekan, merasa sesat, bahkan merasa sesat. Bahasa lebih dalam lagi itu seperti kita ini seperti tersesat, nggak tahu arah tujuan yang harus kita tuju begitu. Ya, nah jadi jika firman Tuhan tadi yang disampaikan itu yang berkuasa itu kita tangkap, kita imani, maka itu akan berkuasa dalam hidup kita. Kalau tidak, maka dikatakan sana sama seperti orang yang sengsara sebenarnya. Ya, seperti orang yang sengsara, menderita, batinnya itu kosong. Ya, jadi dituntut sebenarnya di sana itu kesungguhan, ya, dituntut di sana kesungguhan supaya hidup kita ini sungguh-sungguh dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diberikan oleh Roh itu tadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu kemudian itu yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana memperoleh kuasa itu tadi? Kalau yang pertama tadi dikatakan di sini apa itu kuasa Roh Kudus, yang kedua mengapa perlu Roh Kudus, dan yang ketiga bagaimana kita memperoleh Roh Kudus tadi. Dikatakan di situ kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itulah yang berkuasa, ya, atas hidup kita, yang membuat kita itu mengerti tentang rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana memperoleh kuasa Roh Kudus itu? Bagaimana mempunyai kuasa rohani? Adanya suatu kerinduan yang sungguh. Jadi berarti ada persiapan. Bukan hanya persiapan hati, tapi dari segala kehidupan kita, termasuk fisik kita ini harus sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa melayani Tuhan. Termasuk segala apa yang kita pakai, kita persiapkan. Karena itu salah satu menunjukkan bahwa kita memang siap untuk menghadap Tuhan. Ya, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi kelakuan itu harus diwujudkan dengan tindakan kita. Ya kan, tidak mungkin hanya berbicara aku takut Tuhan, aku sayang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya kita itu lemah. Jadi harus ada satu kesungguhan, harus ada tekad, kerja keras. Kerja keras dalam arti untuk kita itu mencapai tujuan kita itu. Ya, kalau tidak ada niat yang baik, tidak mungkin akan mendapatkannya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Sebagai contoh, ketika Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap di penjara di Filipi itu kan, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan ketika mereka tengah malam berdoa sungguh-sungguh, ya kan, mereka dipenjarakan di tengah, ya, di tengah daripada penjara itu, nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh memberikan waktunya, memberikan hatinya, ya kan, Paulus dan Silas itu, sehingga terjadi gempa. Nah, Roh Tuhan turun, ya kan, menghampiri mereka, berkuasa, sehingga membuat gempa bumi, sehingga rantai-rantai terputus semuanya, pintu terbuka, sehingga mereka menjadi saksi di sana. Jadi dengan kata lain tadi harus ada satu kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, tidak mungkin kita mempunyai roh yang kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi bagaimana tadi memperoleh kuasa? Harus ada kesungguhan, harus ada ketekunan, harus ada usaha supaya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Kamu akan mempunyai kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kemudian yang ketiga, bagian keduanya, meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama. Jangan kita terus-terusan dinabobokkan oleh karena keadaan-keadaan malas, atau karena pekerjaan sehingga kita tidak datang kepada Tuhan, atau karena hobi. Nah, ini yang sering hobi main game, akhirnya kita tidak ke gereja, main HP terus, akhirnya kita tidak ke gereja. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita
menjadi tidak ada kuasa, lemah. Dikatakan tadi yang bagian kedua itu seperti orang menderita, tersesat, nggak tahu arah tujuannya begitu. Kemudian yang berikutnya bagian ketiga dari yang ketiga ini, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita, ya kan? Utamakanlah Tuhan di dalam hidupmu, maka roh Tuhan itu akan bekerja, ya. Kemudian mempunyai ketaatan, harus taat, termasuk itu sebenarnya kan tepat waktu, ya. Ibaratnya kita datang ke gereja jam 9 ibadah, jam 9 mestinya sudah dimulai. Nah itu kan termasuk sebenarnya itu kesiapan hati kita. Kita tunjukkan dalam menepati waktu yang ditentukan, ya. Jadi mempunyai ketaatan, disiplin, ya, dan setia, disiplin, taat, setia untuk melakukan apa yang sudah ditentukan oleh pengurus-pengurus gereja, ya, pengurus-pengurus gereja, sehingga kita dapat melakukan ibadah itu dengan tenang, tidak terganggu. Coba kita bayangkan kalau banyak yang terlambat, yang lain sudah serius, ya kan, yang lain baru datang, berisik sana sini, saling menggeser dan lain sebagainya, itu akan mengganggu konsentrasi orang. Nah, itu termasuk sebenarnya kesiapan. Kemudian yang terakhir, keempat, menerima dengan iman. Kuasa Roh Kudus itu harus diterima ketika mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya, akui Tuhan di dalamnya, yakin akan menerima kuasa itu tadi. Harus ada kepercayaan, harus kita mengakui bahwa memang Roh Tuhan itu ada, dan yakin akan menerima kuasa, tidak bimbang. Tapi saudara-saudara, tidak bimbang. Dan yang terakhir, kesimpulan dari para firman Tuhan pada malam hari ini, akibat daripada Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, akibat daripada kebangunan rohani itu, maka menyadari diri kita atau keadaan kita bahwa kita perlu Tuhan, jadi merendahkan hati. Kemudian berani bersaksi, hidup yang lemah menjadi kuat, dan hidup seseorang atau jemaat menjadi bersemangat akibat adanya kebangunan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah lewat firman Tuhan ini membangun iman kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka Roh-Mu akan bekerja sehingga kami menjadi orang yang kuat. Berkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, semua mereka kuat Tuhan Yesus Kristus, walau dalam masalah dan pergumulan, tapi mereka tetap bersemangat karena Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kan ku angkat
never leave.